دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Dengan singkat, kami menjaga durasi. Langsung saja ya, bahwa Wahabi di sini termasuk juga muflih safitra, mempunyai tradisi buruk, mempunyai sikap yang tidak terpuji dan tidak beradab. Karena hal itu sama sekali bukan perilaku dan bukan sikap para sahabat, para ulama salaf, ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah kekinian. Yaitu ketika dihadapkan pada khilafiyah, perbedaan-perbedaan pandangan ulama, perbedaan-perbedaan pendapat ataupun fatwa para ulama, baik itu di dalam persoalan fikih ataupun yang lain. Para imam dan para ulama terdahulu ketika dihadapkan pada persoalan tersebut, mereka tetap mengedepankan akhlak dan adab, saling menghormati satu sama yang lain. Sangat bertolak belakang dengan Wahabi, bertolak belakang dengan muflih safitra dan kawan-kawannya. Mereka akan memilih satu dari sekian banyaknya perbedaan-perbedaan tersebut, kemudian setelah itu pasti menimbulkan bencana di tengah-tengah masyarakat, pasti menimbulkan kegaduhan dan perpecahan serta permusuhan, perseteruan di tengah-tengah umat yang berkepanjangan. Karena apa? Kok bisa terjadi seperti itu? Karena apa yang mereka pilih, apa yang Pak Muflih ambil, itulah yang paling sahih, itulah yang paling benar menurut mereka. Yang lain salah semua, yang lain lemah semua. Bahkan seringkali lebih dahsyat daripada itu, bahwasannya yang lain itu adalah bid'ah, sesat, syirik, dan kafir. Nah, kemudian yang sangat kami khawatirkan adalah setelah kafir masih ada lagi, masih ada terusannya, yaitu halal darahnya. Waduh, sangat berbahaya sekali, mengerikan ya. Tapi ini hanya sekedar kekhawatiran saja. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Lalu kemudian setelah itu, agar supaya pengikutnya percaya dan yakin bahwa pendapat orang lain itu sesat, bid'ah, neraka, musyrik, maka diluncurkanlah senjata ampuhnya, maka diluncurkanlah amunisi pamungkasnya, yaitu berdusta, berbohong, berkhianat ilmiah, dengan mengatakan gak ada dalilnya, gak ada contohnya, hadisnya dhaif lah, maudhu lah, ijma ulama, 4 imam mazhab sepakat, dan lain sebagainya. Contoh dan bukti daripada apa yang saya sampaikan ini, diantaranya adalah yang sedang heboh sekarang ini, yang sedang masyarakat Islam terpecah belah akibat daripada ulah seorang Wahabi, yaitu Muflih Safitra mengenai hukum musik. Jadi begini, saudara-saudara kaum muslimin, sebenarnya hukum musik itu dari zaman dahulu, dari zaman sahabat, tabi'in, ulama salaf, termasuk 4 imam mazhab, hingga kekinian, hingga zaman now, bahkan hingga akhir masa nanti, itu tetap terjadi khilafiyah di antara para ulama. Ada yang mengharamkan, ada yang memperbolehkan, ada juga yang menghalalkan. Tapi ingat ya, ulama yang menghalalkan itu tentunya dengan catatan-catatan, dengan syarat-syarat, dengan ketentuan-ketentuan yang ketat. Lalu kemudian muncullah pendapat dari golongan Wahabi. Mereka mengatakan bahwa hukum musik itu haram secara mutlak. Nah, agar supaya pendapatnya dapat diterima oleh umat,
oleh masyarakat serta diyakini kebenarannya, maka mereka melakukan kebohongan-kebohongan secara massal di sepanjang masa dengan mengatakan bahwa haramnya musik itu merupakan ijma ulama, merupakan kesepakatan 4 imam mazhab. Mari kita perhatikan bersama-sama. Musik haram itu ijma ulama. Semua 4 mazhab semuanya mengharamkan musik. Terutama mazhab Syafi'i, sangat kencang Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um mengatakan musik itu haram. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang mencuri alat musik, maka tidak boleh dipotong tangannya. Karena dia mencuri alat musik itu sama seperti mencuri babi, sama seperti mencuri bir. Disamakan hukumnya dengan bir dan babi, perkara yang haram. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir An-Iktirafil Kabair tentang dosa-dosa besar, dia mengatakan di antara dosa besar adalah bermusik-musik, disebutin. Jadi ini pendapat 4 mazhab. Makanya antum dapati ustaz-ustaz yang mengatakan musik haram, dia tidak berani mengatakan ini mazhab, karena dia tahu mazhab Syafi'i mengharamkan. Sebagian dai mengatakan harus bermadzhab, harus bermadzhab. Begitu masalah musik, mazhabnya dia tinggal. Paham? Ini kenyataan. Karena dia tahu seluruh mazhab mengharamkan apa? Musik. Dan musik kalaupun tidak ada dalil yang mengharamkan, kita tahu musik merusak. Ustaz, itu kan ijma ulama, 4 mazhab mengharamkan musik. Pernah dengar kalimat itu? Baik, 4 mazhab mengharamkan musik. Mari kita lihat. Saya pernah keluarkan beberapa artikel teman-teman, dan saya simpulkan semua artikel yang berbahasa Indonesia rata-rata mengambil referensi dari artikel Arab yang saya telah turunkan di sini printoutnya. Ada di sini semua. Dan dalilnya sama semua. Jadi ngambilnya dalilnya sama, Qurannya, hadisnya, macam-macam dari sini semuanya. Saya keluarkan, di antara yang dikutip adalah perkataan Imam Asy-Syafi'i. Disebut di situ di jilid yang keempat, halaman 92. Disebut kalimat Imam Asy-Syafi'i dan dengan kalimat kias yang luar biasa. Perhatikan baik-baik. Di situ disebutkan kalimat bahwa Imam Asy-Syafi'i tidak membenarkan wasiat dengan alat musik. Tidak membenarkan wasiat dengan alat musik. Bahkan kata beliau, kalau ada alat musik kemudian diwasiatkan, itu batal hukumnya. Ini menunjukkan kata beliau, Imam Asy-Syafi'i menghukumi haram bagi alat musik. Bahkan ada dari Imam Asy-Syafi'i keterangan, kalaulah kemudian, maaf, ada orang-orang yang mencuri alat musik, maka tidak dihukum qisas, nggak usah dipotong tangannya. Karena dia mencuri sesuatu yang diharamkan. Paham sampai sini? Pernah dengar kalimat itu? Nah, saya mencoba meneliti, sampai jam 2 saya cari, karena nggak disebutkan di bagian apa itu dimaksudkan. Dan itu yang menyalin juga beberapa kalangan, ada yang gelarnya cukup tinggi, ada yang sampai PhD dan sebagainya. Ada yang sebagian pernah juga mentahdir saya dan seterusnya, nggak ada masalah. Terus kita kumpulkan, kemudian kita keluarkan, saya sampai bilang kepada staf kami, tolong berikan, cari buku Al-Um. Karena disebutkan Al-Um. 9 jilid kita buka, setiap jilidnya ditemukan jilid yang keempat. Kita cek dalam kitabnya, apa yang terjadi. Ternyata saya punya keyakinan kuat, yang bersangkutan belum tentu melihat isi kitabnya. Karena yang dimaksud di kitab itu bukan hal yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Yang dimaksudkan pembahasan lain dalam konteks berbeda, tapi kalimatnya dipotong. Sehingga salahlah kesimpulan yang ada. Contoh, saya bukakan jilid yang keempat halaman 123. Mungkin beda cetakan. Di cetakan yang dimaksudkan dituliskan halaman 92. Saya cek halaman 92 ternyata tidak ada kalimatnya. Baik. Lihat baik-baik ya. Bab ma yajuzu minal wasiyah fi halin wa la yajuzu fi halin ukhra. Bab ma yajuzu minal wasiyah, ma yajuzu minal wasiyah fi halin wa la yajuzu fi ukhra. Bab tentang wasiat pada satu hal yang unik sifatnya. Keadaan tertentu boleh, keadaan tertentu tidak boleh. Jadi ada benda yang diwasiatkan untuk ahli waris. Benda ini unik sifatnya. Dia saat yang bersamaan bisa diwariskan, bisa tidak diwariskan. Apa di antara pembahasan yang dibahas ini? Banyak. Ada wasiat tentang pemberian anjing. Ada. Anjing apa hukumnya? Dalam mazhab Syafi'i itu haram mutlak. Dalam mazhab Syafi'i haram mutlak. Ya, najis aini, najis aini. Jadi kalau disentuh pun Anda mesti cuci tangan. Ya, cuci tangannya 7 kali. Salah satunya menggunakan apa? Baik. Nah, yang paling menarik setelahnya pembahasan tentang warisan menggunakan alat-alat musik. Dicontohkan langsung di sini, misalnya yudrobu bihi, yang sering dipukul, misal seperti rebana. Dan kemudian alat-alat musik yang dipetik. Ya, kalau sekarang gitar dan semacamnya. Teman-teman, apa kalimat Al-Imam Asy-Syafi'inya? Dipotong kemudian jadi kalimat wa illam yasluh illa lidarbi lam tajuz indi. Dipotong sampai situ. Dan kalau wasiat tentang alat musik itu hanya dimaksudkan untuk alat pukul, alat musik saja, maka wasiat itu tidak boleh menurut saya, batal. Teruskan, disambung lagi kemudian. Wa in kana la yasluhu illa lidarbi batalat 'indil wasiyah wa hakadzal qaul fil mazamir kulliha. Ini yang dikutip sampai sini saja.
Yang dikutip sampai sini saja. Lihat kalimatnya. Fa in kanat lahu wa in kana la yaslu illa lidarbi batalat indil wasiyah. Kalau wasiat itu dimaksudkan alat musik yang biasa dipukul, kalau terjemahannya dipotong, maka maknanya berubah. Kalau yang diwasiatkan itu adalah alat musik yang biasa dipukul, maka menurut saya hukumnya batal wasiat, kata Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau ingin mengatakan dialihkan potongan ini dengan terjemahan menurut yang menerjemahkan, dipahami kata Imam Asy-Syafi'i, kalau warisannya berupa alat musik maka itu batal hukumnya. Ini menunjukkan alat musik itu hukumnya haram. Demikian kesimpulan yang menyampaikan hukum haram. Padahal di bab ini kalau dibaca keseluruhan, Imam Asy-Syafi'i membagi dua alat musik yang diwasiatkan. Alat musik pertama, sama alatnya, sama-sama rebana. Tapi yang pertama dipukul untuk yang bermanfaat. Seperti motivasi orang pada kebaikan, konteks dulu untuk berperang, perang jihad. Di ketika mau jihad didorong, bikin syair, Hasan bin Sabit dipukul rebana, dang, ding, dung, gendang dipukul dan sebagainya. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau itu yang diwariskan maka halal hukumnya. Alatnya sama. Boleh. Tapi kalau yang diwasiatkan ke ahli waris, diwasiatkan kemudian, atau menjadi warisan, hanya alat musik yang digunakan untuk yang lahun saja yang ini. Untuk nyanyi-nyanyian yang tidak bermanfaat, untuk mabuk-mabukan, untuk diarahkan pada yang maksiat, itu yang dimaksudkan kata beliau, batalat indil wasiyah, batal wasiatnya. Di kalimat itu dari Imam Asy-Syafi'i, bukan ingin menghukumi musik haram mutlak, bukan. Imam Asy-Syafi'i ingin mengatakan alat musik yang dimaksudkan jika dipakai untuk hal-hal kepentingan maksiat. Sedangkan yang tidak maksiat, boleh dilakukan. Untuk persoalan ahli waris atau untuk wasiat diberikan pada generasi setelahnya. Jadi maksud saya, ada orang-orang yang mengutip pendapat para ulama tapi tidak merujuk kitabnya dalam bab apa itu disampaikan. Ternyata ketika para ulama, Imam Syafi'i itu tidak terlampau menyenangi musik. Tapi yang paling hebat, beliau itu ahli syair. Dan punya diwan, namanya Diwan Imam Asy-Syafi'i. Punya kumpulan-kumpulan syair. Tapi karena konsennya kepada fikih, konsen pada Al-Quran, terlampau banyak menjauhi yang seperti ini. Tapi hukumnya ada. Jadi teman-teman, kalau Anda melihat para ulama mengatakan misalnya kalimat-kalimat, kami jauhi musik, kami tinggalkan musik, munculkan hadis-hadis yang tadi, pada umumnya walaupun mereka punya syair dan sebagainya, itu karena kebiasaan mereka dekat dengan Al-Quran dan dekat dengan hadis. Dan orang-orang ahli Quran tidak akan bertemu frekuensi Quran dengan frekuensi musik. Ya kalau saya pribadi, misalnya kalau Anda tanyakan, kalau saya pribadi, saya tidak terlampau menyukai musik. Karena ketika seorang dekat dengan musik, itu tidak akan sejalan dengan Qurannya. Walaupun musiknya ada maslahatnya. Makanya silahkan cek, Anda senang musik agak kesulitan menghafal Quran. Karena frekuensinya tidak sama di situ. Tapi bukan berarti menjadikan musik mutlak haram, bukan. Karena ada bagian-bagian tertentu yang dibenarkan oleh Al-Quran. Apa itu? Ada orang yang memang bakatnya ada di situ. Bakatnya di situ. Dia mudah sekali membuat lirik. Dia mudah sekali memainkan irama dan sebagainya. Kata Quran, dipakai yang maksiat. Kenapa tidak dipakai yang halal-halal? Seperti Hasan bin Sabit menggunakannya. Seperti Ka'ab bin Zuhair. Dan diberi hadiah oleh Nabi SAW. Makanya muncul semacam Maher Zain. Muncul semacam Yusuf Islam dan sebagainya. Muncul semacam dan sebagainya. Ya, kalimat-kalimat lirik-lirik yang mengarahkan kepada nilai-nilai kebaikan. Tapi tidak disatukan dengan yang maksiat. Liriknya memang bagus. Ayo sholat, ayo sholat. Ayo sholat, ayo sholat. Yang di bawah joget, ikhtilat, dan sebagainya. Nah, itu barangkali mencampurkan dua hal yang tidak bertemu satu dengan yang lainnya. Diberi judul nada dan dakwah. Nada satu, dakwah satu. Tapi antara nada dengan dakwah tidak nyambung. Kalimatnya benar, nada dakwah. Kalau dengan nada itu ada nilai-nilai kebaikan yang tidak menghadirkan unsur maksiat. Jelas ya? Jadi jelas ya, bagaimana mereka itu berdusta atas nama ulama. Bagaimana mereka itu berdusta atas nama 4 imam mazhab. Terutama Imam Syafi'i. Karena mayoritas umat Islam Indonesia bermazhab Syafi'i. Tak cukup sampai di situ, saudara. Setelah berdusta, biasanya mereka itu memframing, memfitnah, menghina orang-orang yang jujur menyampaikan tentang khilafiyahnya musik dengan mengatakan atau merespon yang sama sekali tidak elegan, tidak beradab, dan tidak berakhlak. Bahkan terkesan sombong tapi tolol, seperti yang dilakukan Muflih Safitra pada Ustadz Adi Hidayat.